밖에 뭐 있어요? 하도 열심히 보길래. 드세요. 모르는 분한테 어떻게 받아요? 드세요. 뭘 마죠? 되게 이런 걸. 우연이라고 하죠. 괜찮아요? 바나나 우유는 있어요? 없습니다, 고객님. 전화. 여보세요? 오빠. 있잖아. 나 수정아. 지금은 노트북 좀 퀵으로 보내줘. 아침에 말했었잖아. 나 출장 간다고. 지금 바쁜데 나중에 얘기하자. 혹시 작업이에요? 저 남자친구 있거든요. 작업이냐 물어봐놓고선. 사요. 가져가세요. 뭐 상관없어요. 좀 그쪽 마음에 드니까. 요 느낌. 저도 솔직하게 얘기할. 웬만하면 그쪽이랑 자려고요. Selamat datang di KJ-Tener, Korea Japan Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Mood of the Day, yang menceritakan tentang pertemuan tak disengaja antara cewek polos dengan cowok fuckboy. Apakah fuckboy itu berhasil membungkus cewek polos satu ini? Daripada penasaran, mending kita langsung skuida. Film diawali dengan percakapan seorang fuckboy bernama Jaehyun dengan FWB-nya yang tidak sengaja bertemu saat lari pagi. Beralih ke seorang wanita bernama Sujung. Karena bola nyasar tadi, blazer kerjanya ketumpahan kopi. Heelsnya pun rusak. Mood Sujung hancur. Ditambah masalah kontrak iklan perusahaannya dengan seorang pemain basket bernama Jin Chul yang belum juga ditandatangani. Sujung adalah tipe orang yang jikalau barangnya belum rusak total, dia tidak akan menggantinya. Makanya dia tetap memakai laptopnya yang butut dan suka mati tiba-tiba ini sampai sekarang. Kembali ke Jaehyun. Ternyata dia adalah karyawan dari agensi pemain basket yang dicari-cari perusahaan Sujung. Tapi ternyata agensinya sendiri sedang mencari keberadaan Jin Chul yang menghilang tiba-tiba. Di hari yang sama, mereka berdua sama-sama akan pergi ke Busan untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Tapi sebelum pergi, Sujung menemui temannya untuk ngerumpi. 부산 10시 2장이요. 너 어제 술자리 끝나고 죄송하지만 두 분 따로 앉으셔야 하는데요. 상관없어요. 잤냐? 자긴 잤고? 여기 있습니다. 부산 10시 2장이요. 네, 고마워요, 솔지 씨. 고마워요 술지 씨. Beauty privilege itu nyata, guys. Ternyata teman Sujung cuma pingin pamer kalau dirinya dilamar cowoknya. Malah segala nyindir Sujung lagi. Karena harus buru-buru naik kereta, Sujung pun pamit. Jaehyun yang duduk tidak segerbong dengan teman kerjanya, secara kebetulan malah duduk di sebelah Sujung. Di perjalanan, Jaehyun membuka topik supaya nggak diem-diem aja. 드세요. 모르는 분한테 어떻게 받아요? 드세요. 뭘 마죠? 되게 이런 걸. 우연이라고 하죠. 괜찮아요? 바나나 우유는 있어요? 없습니다, 고객님. 전화. 여보세요? Sujung pun mengangkat telepon itu di ruang pemisah gerbong, yang ternyata itu adalah telepon dari pacarnya. Tapi kelihatan di sini hubungan mereka sudah di fase langgeng segan, putus pun tak mau. Kereta berhenti di stasiun berikutnya. Dengan inisiatif, Jaehyun turun dan mampir ke minimarket stasiun untuk membeli susu pisang yang Sujung mau tadi. 그럼 안 돼요? 저 남자친구 있거든요. 작업이냐 물어봐놓고. 당연히 아니죠. 사요. 가져가세요. 뭐 상관없어요. 좀 그쪽 마음에 드니까. 특히 요 느낌. Bisa aja emang fuckboy modusnya. Jaehyun si fuckboy pun langsung terang-terangan berkata kalau dirinya mau skidi papap dengan Sujung. Tentu Sujung langsung ilfil, berpindah tempat duduk ke kursi yang kosong. Tapi pada akhirnya kursi pun penuh.
Mau tidak mau dia harus kembali ke tempat duduknya semula. Sujung pun berkata tidak usah mengajaknya ngobrol sampai stasiun Busan. 그럼 먼저 말하는 사람이 Lagi-lagi Sujung harus mengangkat teleponnya. Tapi di tengah teleponan, tiba-tiba kereta mendadak berhenti. Saat Sujung kembali ke kursinya, tidak sengaja dia mendengar percakapan Jaehyun tentang si pemain basket Jinchul. Sujung pun jadi tahu kalau Jaehyun ke Busan untuk mencari Jinchul. Karena kereta yang berhenti tidak tahu sampai kapan, dan tahu kalau Sujung mau meminta tanda tangan Jinchul, Jaehyun pun mengajak Sujung turun dari kereta bersama. Tapi baru aja turun, tiba-tiba kereta malah jalan lagi. Kocak. Untungnya Jaehyun punya kenalan yang bisa meminjamkannya mobil. Di tengah perjalanan, teman Sujung yang tadi menelpon minta memfotokan cowok yang mengajaknya skidi papap. Karena ingin pamer, Sujung pun dengan perlahan diam-diam memfoto Jaehyun. Sampailah mereka di tempat yang dituju, yaitu rumah pemakaman kakeknya Jinchul yang baru saja meninggoy. Tapi ternyata Jinchul tidak ada di sana. Sujung ke Busan karena pingin presentasi ke atasannya di kantor pusat. Maka setelah dari sana, Jaehyun langsung mengantar Sujung ke kantor pusat. Di perjalanan, Jaehyun tetap kekeh pingin kenal lebih dekat dengan Sujung. Mengajaknya makan di resto hidden gem yang dia tahu. Tapi Sujung kokoh pada pendiriannya. Tidak mau menyelingkuhi pacarnya yang sudah menginjak 10 tahun pacaran. Jaehyun seakan meledeknya karena dalam 10 tahun dia belum pernah ngapa-ngapain. 대체 언제부터 한 사람이랑만 자는 게 부끄러운 일이 된 거지? 그쪽은 그 한 사람이랑 해서 만족해요? 자유하는 것보다 여자랑 하는 게 좋은 이유가 뭔데요? 혼자 하는 것보다 같이 하는 게 좋은 거잖아요. 아무랑이 아니라 사랑하는 사람이랑 해야 한다는 거예요. 사랑을 해야지 그게 곧 감정이니까. 알았어요. 오케이. 그게 하룻밤이면 안 되는 이유는? 그런 얘기 막 던지는 거 그거 성희롱이에요. 아니 뭐 몰카는 범죄 아닌가? 뭘까? 자, 그거 그 밖에 찍으려다가 잘못 찍힌 건데? 찍은 잘못 찍힌 거라고요. 알았어요. 자, 오케이. 자, 우리 이걸로 쌍방 합의합시다. 콜? Jia, malu dah. Mereka pun sampai ke kantor pusat. Dan lagi-lagi, Jaehyun masih berharap kalau Sujung akan berubah pikiran dan menelponnya untuk skidi papap dengannya. Saat dipanggil untuk presentasi, dia baru sadar kalau laptopnya ketinggalan di mobil Jaehyun. 노란색 집차 보여? 오케이 봤어. 알았어. 좀만 기다려. 뭐야? 프로젝트 안 쓸 거면 불 좀 켜고 하죠. 해결을 해서 다른 브랜드와는 달리 So sweet juga fuckboy satu ini. Presentasi berjalan mulus. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa mendapatkan tanda tangan Jinchul? Sepulang dari sana, Sujung mampir ke resto hidden gem yang direkomendasikan Jaehyun tadi. Tapi ternyata, Jaehyun juga ke sana untuk mencari Jinchul. 생각이 바뀐 거예요? 그게 아니라 여기 있는 줄 알고 온 거 아니었어요? 아니요? Ja, kalau kata gua mah malu sih. Karena diaku-akui sebagai pacar, si pemilik resto yang ternyata tantenya Jaehyun pun menggratiskannya. Dan lagi-lagi, mereka cekcok karena perbedaan cara pandang mereka. Tapi saat Sujung baru saja pingin pergi, tiba-tiba Jaehyun dipanggil karena ada update tentang Jinchul. Jaehyun langsung tancap gas sampai lupa dengan teman kerjanya. Dia ke tempat tim Jinchul berlatih. Tapi lagi-lagi, Jinchul sudah keburu pergi. Dan baru ketahuan kenapa Jinchul hilang-hilangan karena dirinya tidak mau ke Amerika debut di NBA. Jinchul hanya menganggap basket sebagai hobi, bukan mimpi yang harus dikejar. Lah, ternyata dia ikut. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat favorit Jinchul. 방금 저기다 노란색 아저씨 저기 추월해 빨리 추월해요 빨리. 돈이라도 떼 먹혔어요? 에? 아니요 못 잡으면 아저씨가 돈 떼먹일 건데요. 저놈이 택시비 줄 거예요. 돈 없어요? Apes mulu nih orang. Sampailah mereka di sebuah kuil. Saat sampai di atas, lagi-lagi Jinchul tidak ada di sana.
Karena sudah terlanjur ke sana, mereka pun berkeliling melihat pemandangan di sekitar kuil. Tiba-tiba, ada seorang wanita menghampiri Jaehyun. 그래 보경아. 뭐해 여기서? 아, 잘 지내지? 요즘 어떻게 지내? 수업이면 그렇지 뭐. 야, 그래 너 이번에도 고3 맡았어? 나 에어로빅 강사인데. 그니까. 야, 요새 고3 애들도 그렇게 많이 한다더라고, 운동 삼아서. 여전하다 너. 내가 방해했나? 아니야. 그래, 또 보자. 아, 아직 날 Kebanyakan gonta-ganti sih lu. Mereka pun lanjut mengitari sekeliling kuil. 괜찮아요? 춥네요. Karena keunikan juga perhatiannya, Sujung kelihatannya mulai luluh. Ditambah, Jaehyun pun baik pada anak kecil. Waduh. Pada akhirnya Sujung rela memberikan kali pertamanya ke Jaehyun malam ini. Sujung si polos pun bahkan berani make a move. Tapi saat-saat sebentar lagi dieksekusi, Jaehyun tiba-tiba berhenti karena penasaran kenapa tiba-tiba Sujung luluh. Sujung pun berkata kalau dia yakin Jaehyun adalah orang baik. Mood pun berubah jadi lebih romantis. Tapi Jaehyun malah tidak mau melanjutkannya. Karena merasa dipermainkan, Sujung ngambek pergi dari hotel. 아니 무슨 오해가 있는 거? 무슨 오해요? 수정 씨가 생각하는 그런 거 아니에요. 어차피 우리 그냥 원나잇 아니었어요? 오늘 하루 종일 나랑 같이 다니면서 얘기했던 그 남자는 어디 갔어요? 너무 예뻐서 그랬어요. 대답 안 할 것 같으면서 물어보면 하루 종일 뒤뚱뒤뚱 따라다닐 때도 그래요. 그게 예쁘다는 거예요? 나 수정 씨랑 가고 싶은 데가 있는데. Bener-bener kasihan nih orang. Mereka berdua lalu pergi masuk secara diam-diam ke gedung tempat Jaehyun merintis karirnya sebagai pemain basket. Mabuk-mabukan, curhat tentang pacar 10 tahunnya yang boring, juga bermain basket. 김재현 선수 오늘 완전 세대했는데요. 이게 어떻게? 와. 덩크슛이야. 아, 이거 꼭 한번 해보고 싶었거든요. 재현 씨 대봐요. 손 났어요? 손 놓은 거예요? 괜찮아요? 왜 나요? Mereka buru-buru bersembunyi di ruang gym. Iya kali, nggak dilanjut. Pengalaman pertama Sujung akhirnya terjadi juga. Mereka sampai-sampai menginap di sana. Dikira pagi itu tidak akan ada jadwal latihan, ternyata lapangan basketnya dipakai ibu-ibu buat aerobik. Mana guru aerobiknya cewek yang kemarin ketemu di kuil lagi? 남자? 아니에요. Perpisahan pun tiba. Pada akhirnya, mereka tidak sama sekali menemui Jinchul. Kelihatannya sih, mereka sama-sama jadi beneran cinta ya. Tapi sama-sama gengsi aja. Tiba-tiba, Jinchul muncul di hadapan Jaehyun. Tapi jawaban Jinchul tetap sama, yaitu tidak mau ke Amerika. Karena dia punya seorang wanita yang dia amat sangat cintai di Korea. Pada akhirnya, Jaehyun tidak bisa memaksa kehendak Jinchul. Dan dia pun siap jikalau akhirnya dia dipecat. Di sisi lain, Sujung akhirnya menemui pacarnya hari itu juga. Untuk memutus hubungan yang boring itu. Jaehyun juga memilih untuk keluar dari perusahaan agensinya. Tapi, Jinchul juga memilih untuk keluar dari agensi itu. Dan memilih akan tetap diurus oleh Jaehyun. Jinchul juga akhirnya menandatangani kontrak iklan perusahaan Sujung. Jaehyun langsung mengantar lembar kontrak itu ke Sujung. Tapi sayangnya Sujung sedang di luar. Mau tidak mau, dia menitipkannya kepada resepsionis. Ternyata, Sujung menemui temannya untuk curhat kalau dirinya sudah putus dengan pacarnya. Kebetulan, Jaehyun juga datang ke kafe itu. Dia menguping pembicaraan mereka. 어머, 야 그럼 그 남자는? 아니, 그때 안 좋았어. 좋았어. 그 남자 못 있지. 아니야. 아니긴 뭐가 아니야.
그 남자는 생각도 없는데 너 혼자 못 있는 거야. 너 당장 연락해. 그냥 원나잇이었는데? 그러려고 만났으니까 아니 그렇다고 다시 안 만나? 기억에 남지 않네. 의미 없는 하룻밤이었어. 나 원나잇 체질인가 봐. Karena mendengar perkataan tidak jujur dari hati Sujung itu, terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua yang mengakibatkan mereka jadi bermusuhan. Kembalinya dia ke kantor, Sujung bingung kenapa tiba-tiba kontrak iklannya ditandatangani Jinchul. Beralih ke Jaehyun lagi. Berbeda dengan wanita lainnya, Jaehyun kali ini benar-benar patah hati karena Sujung. Bahkan, temannya baru pertama kali melihat Jaehyun galau gara-gara cewek. Kembali ke Sujung. Pada akhirnya yang dia bisa cuma merasa bersalah karena perkataannya ke Jaehyun tadi siang. Hari-hari berlalu. Akhirnya Sujung mengganti laptop bututnya. Dan kini Jaehyun pun sudah punya perusahaan agensi atletnya sendiri. Sayangnya Sujung baru tahu kalau di amplop lembar kontrak iklan Jinchul kemarin ada pesan dari Jaehyun juga. Sujung buru-buru pergi pingin menemui Jaehyun. Tapi hari ini Jaehyun akan pergi ke Amerika untuk perjalanan bisnisnya. Tapi saat sampai stasiun, 재현 씨는요? 그날 카페에서 내가 했던 얘기들 다 거짓말이었어요. 그 말 하려고 여기까지 온 거예요? 저 오늘 웬만하면 그쪽이랑 자려고요. sangatlah template film romance. Film pun ditutup dengan 저기요. 아는 여자야? 아니. lah, ternyata emang takdirnya udah dari awal sini toh. 저기요. 그쪽이랑 자려고. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jodoh nggak akan kemana. Tapi, kalau jodoh nggak diperjuangin, ya bakal kemana-mana. Paham? Contoh, pertemuan Sujung dan Jaehyun itu jodoh. Tapi, kalau di akhir film mereka sama-sama mentingin gengsinya, nggak bakal happy ending kan? Oke, jadi itulah cerita alur film Mood of the Day yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah fuckboy tobat gara-gara ketemu cewek polos satu ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.